Puji syukur. Dan saya mungkin perkenalkan diri saya sedikit ya saudara, karena saya memang baru di sini, baru pertama kali ini juga boleh melayani di tempat ini. Dan perkenalkan, nama saya Johan Sriworo, saudara. Saya asalnya dari Blitar, ada orang Blitar di sini. Blitar Kesamben ya saudara. Oh iya, di belakang ada. Saya berasal dari Kesamben Blitar. Dan saya sudah berkeluarga, saya datang dengan istri saya. Kami ini adalah pelayan Injil di wilayah 2, saudara, di GSJA. Jadi sebetulnya kita masih dekat sebetulnya ya. Hanya saja jarak saja yang membuat kita jauh, karena saya juga aktif melayani sebagai staf pastoral juga di GSJA Bet Elohim Pandaan. Kalau saudara tahu Om Andi Winarko, Bapak Pendeta Andi Winarko, Ibu Lili, nah di tempat beliau saya sekarang aktif melayani. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya mau mengajak kita untuk kita bersama-sama belajar tentang satu bagian ini saudara. Dan judul untuk pagi hari ini ialah keluarga, bentuk dan tujuannya. Kalau saya boleh bertanya kepada saudara-saudara, kira-kira masih ingat nggak kenapa kita memutuskan untuk berkeluarga? Atau teman-teman di sini yang belum berkeluarga, kira-kira mungkin ada timbul keinginan di dalam hati teman-teman, aku pengen berkeluarga, aku pengen menikah. Nah, kira-kira apa tujuan kita membentuk keluarga atau tujuan kita untuk membentuk keluarga? Ya, nah, saudara, saya yakin kita semuanya punya punya pandangan kita sendiri tentang apa tujuan daripada keluarga. Ya, kita nggak mau saling menyalahkan, tetapi saudara, kita mau melihat dulu apakah perspektif kita, apakah pemahaman kita tentang tujuan kita membentuk keluarga, keinginan kita membentuk keluarga itu sama dengan apa yang telah Allah sendiri nyatakan di dalam Alkitab bagi kita semuanya, untuk kita ketahui dan untuk kita belajar dari situ. Nah, pagi hari ini saudara, kita mau lihat bersama-sama tentang hal tersebut. Nah, saudara, secara umum kita mengamati bahwa bentuk keluarga itu ada dua, saudara. Ya, ada dua secara umum bentuknya. Saya membagikannya seperti ini, saudara. Yang pertama adalah keluarga dengan keluarga dengan hubungan darah, ya, saudara. Kalau kita punya hubungan darah dengan ya siapapun itu, kita menyebut mereka sebagai bagian dari keluarga kita. Tetapi juga ada saudara-saudara bahwa bahkan orang-orang yang tidak sedarah dengan kita, ya dalam artian di garis keturunan itu sebetulnya nama dia orang nggak ada, tetapi kita secara nggak sungkan, kita secara percaya diri kadang menyebut mereka sebagai keluarga. Yaitu siapa saudara? Yaitu adalah teman. Nah, kalau kita punya teman sangat dekat, sahabat sangat dekat gitu ya, kita nggak sungkan juga kan menyebut mereka sebagai keluarga. Nah, saya secara pribadi punya pengalaman seperti itu saudara. Seperti itulah saudara. Nah, dan kita sekarang saudara mau melihat bagaimana Allah di dalam dunia ini membentuk keluarga saudara ya. Di sini kita mau melihat bahwa Allah itu membentuk keluarga dalam dua bentuk ini, saudara. Menciptakan, meng-create keluarga dalam dua bentuk ini. Yang pertama, keluarga secara biologis. Dan yang kedua, keluarga secara iman. Saudara. Keluarga secara biologis dan keluarga secara iman. Kita membuka, saudara, Alkitab kita di Matius pasal 19 ayat 6. Mari kita baca bersama. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, sangat jelas bagi kita semuanya bahwa Allah lah yang mempersatukan dua insan lah katakan ya. Kalau orang bilang mau menikah itu, dua insan itu dipersatukan oleh Allah. Dan pada bagian ini saudara, kita bisa melihat bahwa Allah lah yang menjadikan keluarga saudara. Mungkin kita punya keinginan, mungkin kita punya kemauan, harapan
untuk membuat atau membangun suatu keluarga. Tetapi inilah yang menjadi kunci bagi kita, saudara. Keluarga itu tidak akan terbentuk, keluarga itu tidak akan terbangun, keluarga itu tidak akan pernah ada jika Allah tidak mempersatukannya. Untuk membina suatu keluarga harus didasarkan atau harus dimulai dengan ini, saudara, yaitu dipersatukan oleh Allah. Karena tanpa pemersatuan dari Allah, maka sebetulnya keluarga itu belum sah, saudara, belum jadi. Di mata Allah itu tidak benar. Tapi saudara, kita mau melihat bahwa kehidupan sekarang ini, saudara, banyak orang menormalisasi bahwa kalau misalkan ada pasangan pacaran, ya saudara, belum diberkati, mereka tinggal bersama di satu tempat, itu banyak orang sekarang menormalisasi hal tersebut. Tinggal satu atap, satu rumah, satu ruangan. Nah, kiranya saudara, hal ini dijauhkan daripada kita semuanya. Ketika kita memahami kebenaran ini, bahwasanya seorang yang akan membangun keluarga itu harus terlebih dahulu dipersatukan oleh Allah, diberkati oleh Allah. Ada amin, saudara? Amin. Nah, saudara, ketika dua insan dipersatukan oleh Allah, dikatakan mereka bukan lagi dua, tetapi mereka apa, saudara? Satu, saudara. Ya. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi di bagian ini kita belajar, saudara. Sekarang kita dengan pasangan kita bukan lagi dua, tetapi satu. Oleh sebab itu, karena kita adalah satu bagian, menjadi satu dengan pasangan kita, oleh sebab itu kita harus belajar nih di dalam proses berumah tangga tersebut untuk semakin memenuhi janji Tuhan, semakin memenuhi rencana Tuhan di dalam rumah tangga kita. Jadi nggak bisa itu yang namanya satu pihak terlalu egois tanpa memperhatikan atau tanpa mempertimbangkan perasaan atau pemikiran daripada pasangannya. Tidak bisa. Harus berusaha berjuang untuk bagaimana caranya supaya bisa mendapat kesepakatan yang baik di dalamnya. Nah, saudara, pernikahan adalah perjanjian. Dan kita belajar di bagian ini, ketika kita menikah juga, apa yang kita ucapkan kepada pasangan kita ketika kita menikah? Janji, saudara. Ya. Coba, kalau kita sudah mengucapkan janji, lalu apa respon atau tindakan selanjutnya? Kita harus menepati janji. Ya. Kalau udah janji harus ditepati. Pernikahan, kita nggak boleh ingkar janji, saudara. Nggak boleh. Apalagi janji ini kita ikrarkan di depan jemaat, di depan Tuhan, saudara. Jadi bukan suatu janji yang main-main. Dan ketika kita sedang dalam masalah, semalam sharing-sharing sama Bapak Gembala, jangan langsung kita bilang, aku pengen cerai lah, gini-gini, gitu-gitu ya. Jangan itu sampai terucap dalam mulut kita. Karena apa, saudara? Ingat kepada janji yang sudah kita katakan. Ingat kepada janji yang sudah kita ucapkan kepada pasangan kita di hadapan Allah, saudara. Nah, saudara, Tuhan membentuk keluarga secara biologis. Saudara, seringkali orang-orang yang atau teman-teman yang belum mendapatkan pasangan atau jodoh, seringkali mereka atau kita dipusingkan dengan hal tersebut. Karena kenapa? Karena ada perasaan ketika belum ada jodoh, belum ada pacar, belum ada pasangan itu ya. Ada perasaan seakan-akan hidup ini kayak ada yang kurang gitu maksudnya. Ada yang kurang. Terus timbullah keinginan, oh sepertinya kalau aku punya jodoh, aku bakalan sempurna. Kalau aku punya jodoh, aku bakalan lengkap, ya. Hidupku bakalan lebih indah. Bagi kita yang seakan-akan kurang kalau nggak ada pasangan, kita melihat kepada Adam, saudara. Ketika Adam diciptakan, apakah Adam repot atau apa bingung? Oh Tuhan, itu singa punya istri, singa punya pasangannya, gajah punya pasangannya Tuhan, gitu ya.
Burung merpati indah sekali punya pasangannya Tuhan, gitu. Atau yang lain-lainnya, aduh punya pasangannya Tuhan. Kok aku sebagai Adam, sebagai manusia ini, kok nggak ada pasangannya ya Tuhan? Nggak, saudara. Ya, nggak ada ceritanya Adam bingung mencari pasangan. Tetapi apa yang terjadi? Di sana Adam, ketika ia masih seorang diri, Hawa belum ada. Adam bersama-sama dengan Allah, dan itu membuat Adam cukup, saudara, atas kehidupannya. Ketika Adam hidup bersama dengan Allah sebelum ada Hawa, Adam merasa cukup. Adam tidak bingung untuk mencari pasangan. Dan apa, saudara, yang terjadi kemudian? Ketika Adam sudah cukup bersama dengan Allah, barulah di pemandangan Allah, Adam perlu seorang penolong. Di pemandangan Allah, saudara, bukan di pemandangannya Adam. Ya, jadi di pemandangan Allah, Adam perlu seorang penolong. Oleh sebab itulah Hawa ada. Ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Yang terpenting, saudara, adalah bagi kita hubungan dengan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan. Adam sebelum ada Hawa baik-baik saja. Para rasul juga nggak bingung, saudara, mencari jodoh. Karena apa? Karena bagi mereka yang terpenting adalah kedekatan dengan Tuhan dulu. Panggilan mereka adalah bersama dengan Tuhan. Panggilan mereka adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan saya yakin percaya juga, saudara, bahwa panggilan kita adalah juga untuk dekat dengan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Itu yang menjadi panggilan kita pertama-tama, saudara. Lalu apakah kita salah kalau kita ingin berkeluarga? Tentu saja tidak, saudara. Bahwa keluarga itu adalah inisiasinya Allah. Bahwa yang terpenting bagi kita semuanya adalah hubungan dekat dengan Allah terlebih dahulu. Siapa yang dapat mengasihi pasangan kita dengan benar? Allah, saudara. Allah bisa mengasihi pasangan kita dengan benar. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau kita belum bisa mengasihi pasangan kita dengan benar, maka kita harus belajar kepada Allah, saudara. Karena Allah lah yang bisa mengasihi pasangan kita dengan benar. Oleh sebab itu kita perlu belajar kepada Allah, saudara. Dan inilah, saudara, kesempatan bagi teman-teman yang belum juga dapat jodoh atau belum menemukan jodohnya. Kesempatan, karena ketika belum menikah, saudara, pikirannya masih belum terlalu banyak jika dibandingkan setelah menikah, saudara. Jadi itulah kesempatan yang baik sebetulnya untuk kita, teman-teman, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita nanti ketika sudah menikah, kita dapat jodoh, kita bisa memperlakukan pasangan kita dengan lebih baik, dengan lebih benar. Nah, itu keluarga secara biologis, Allah lah yang membuatnya, Allah lah yang membentuknya. Tetapi kita mau melihat, saudara, sekarang ada keluarga yang dibentuk Allah, bukan dengan ikatan darah atau keluarga atau keturunan, tetapi keluarga yang dibentuk Allah berdasarkan iman. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, kita adalah bagian dari keluarga Allah. Saya dan saudara, meskipun kita nggak pernah kenal sebelumnya, meskipun kita nggak ada hubungan darah atau apapun, mungkin kita nggak ada di grup WhatsApp yang sama, tapi kita adalah anggota bagian dari keluarga Allah. Nah, di Efesus pada waktu itu, mereka ada perpecahan, saudara. Mereka ada perpecahan. Perpecahannya karena apa? Karena ada golongan-golongan. Ada non-Yahudi, ada orang Yahudi. Sehingga mereka membentuk kelompok-kelompok, saudara. Nah, ini sesuatu hal yang nggak bagus, saudara, di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus. Nggak boleh ada kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok yang mengutamakan, mementingkan kepentingannya kelompoknya sendiri. Nggak boleh, saudara. Tetapi di dalam tubuh Kristus, kita ini semuanya adalah satu keluarga, saudara. Jadi justru malah jika ada perbedaan di antara kita, itulah yang membuat indah. Itulah yang menolong saya dan saudara untuk kita bisa bertumbuh bersama. Dari perbedaan satu dengan yang lain, kita belajar satu dengan yang lain. Betul, saudara? Kalau semuanya sama, apa yang dipelajari, saudara? Apa yang dibelajar kalau kita sama? Dan kita mengakui bahwa kita ini tidak sama. Dari umur kita aja, ada yang kecil, ada yang besar.
Allah membangun komunitas. Gereja ini adalah komunitasnya Allah. Gereja ini adalah keluarganya Allah. Saudara. Dan inilah yang dibangun, yang dirindukan oleh Allah. Oleh sebab itu, penting sekali untuk kita berkomunitas. Penting sekali untuk kita mempunyai suatu komunitas yang baik. Jika kita tidak memiliki satu komunitas yang baik, saudara, kalau kita melakukan sesuatu hal yang salah, siapa yang tegur kita? Kalau kita melakukan sesuatu hal yang melenceng, siapa yang tegur kita? Allah membangun komunitas, Allah membangun satu komunitas yang diisi oleh orang-orang percaya, itu kita semua, saudara. Dan mari saudara, ketika kita ada di komunitas ini, sekali lagi saya mengatakan, mari kita belajar menerima satu dengan yang lain. Ketika kita nggak sempurna, saudara, teman-teman kita, saudara, juga belajar untuk menerima ketidaksempurnaan kita. Nah, inilah saudara, indahnya berkomunikasi dalam Tuhan, ya saudara. Nah, saudara, hidup sebagai satu keluarga rohani, mengasihi, mendukung, membangun iman bersama, itulah yang harus kita lakukan. Dan sekarang kita mau melihat, saudara, apa sebetulnya tujuan Allah bagi keluarga. Ini berlaku untuk keluarga yang biologis ataupun keluarga secara iman. Kita mau melihat tujuan Allah di dalam keluarga. Kejadian pasal 1, 27, 28. Bunyi firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, apa saudara? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, pada bagian ini saya melihat ada dua tujuan besar Allah atas keluarga, entah itu secara biologis atau tidak, ya. Dan ini berlaku untuk kedua-duanya. Yang pertama, saudara, tujuan Allah atas keluarga adalah multiplikasi. Di sana ada dibilang beranak cucu dan bertambah banyak, saudara. Nah, saudara, ketika Allah mengatakan ini, mengatakan beranak cucu dan bertambah banyak. Ketika Allah mengatakan ini, keadaannya manusia belum jatuh dalam dosa. Maka yang dimaksud adalah bumi ini dipenuhi oleh keturunan-keturunan yang segambar dan serupa dengan Allah. Ingat, ketika Adam dan Hawa diciptakan, dikatakan mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan inilah yang menjadi keinginan Allah, saudara. Allah ingin bumi ini dipenuhi oleh keturunan-keturunan orang-orang yang segambar dan serupa dengan Allah. Itulah yang menjadi tujuan Allah untuk keluarga pada mulanya. Tetapi kita mengetahui, saudara, manusia kemudian jatuh di dalam dosa. Manusia terjerumus di dalam dosa. Dan ketika manusia terjerumus, jatuh di dalam dosa, apa, saudara, akibatnya? Akibatnya, bumi ini diisi bukan lagi dengan orang-orang yang segambar dengan serupa dengan Allah. Karena kenapa? Karena gambaran itu telah rusak. Karena gambaran itu telah dicemari oleh dosa. Sehingga bumi ini pada akhirnya diisi oleh orang-orang berdosa. Kejadian 6 pasal 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan menyesal bukan karena manusianya yang banyak, enggak, saudara. Tuhan tidak menyesal dengan jumlah manusia yang banyak itu, tidak. Tetapi Tuhan menyesal karena perbuatan, karena apa yang dilakukan oleh manusia hanya semata-mata mendatangkan kejahatan. Kejahatanlah yang tidak disukai oleh Tuhan. Bumi ini telah dipenuhi dengan orang-orang berdosa. Kita melihat bahwa tujuan Allah tidak tergoyahkan. Tujuan Allah tetap sama. Di dalam Kristuslah gambaran Allah, rupa Allah yang sejati itu dipulihkan.
Saudara, di dalam Kristus saja dan hanya Kristus saja yang bisa memenuhi semuanya itu. Dan sekarang saudara, ketika kita percaya kepada Kristus dan ketika kita percaya kepada pengorbanan karya Tuhan di atas kayu salib, saudara, dikatakan bahwa kita juga dibawa untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Sekarang ada harapan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan memiliki keserupaan dengan Allah. Dan ini menjadi satu momen, saudara, untuk bumi ini, untuk dunia ini, boleh lagi punya harapan, dipenuhi dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan mau supaya bumi ini dipenuhi oleh orang percaya. Dan kita, keluarga-keluarga yang sudah ada, kita menjadi satu bagian, satu rekan kerja Allah untuk mewujudkannya. Jika saudara punya keluarga, saudara merasa salah satu bagian dari keluarga saudara kok kurang setia ya sama Tuhan, itulah tugas saudara, itulah tugas saudara bagi mereka, menolong mereka untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah, supaya bumi ini dipenuhi orang beriman. Ayo kita ajar, ayo kita dorong anak cucu kita untuk mereka juga semakin menjadi orang-orang yang beriman. Iman mereka boleh ditumbuhkan, karena sebetulnya inilah misi kita, saudara. Yang kedua, Allah menginginkan kita untuk bisa mengelola keluarga ini, saudara. Saudara, mengelola. Berkuasalah atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas segala binatang merayap di bumi. Allah berkata seperti itu kepada manusia. Ini berbicara tentang pengelolaan, saudara. Bukan tentang eksploitasi. Pada bagian ini, berkuasa bukan arti untuk mengeksploitasi, tetapi untuk mengelola sumber daya yang ada, saudara. Perintah ini diberikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, kemudian perintah ini menjadi rusak, saudara. Rusaknya apa? Karena manusianya, bukan karena Tuhan. Rusaknya karena manusia. Karena apa? Sekarang dulu mereka dibilang untuk mengelola, tetapi sekarang kita kecenderungan manusia-manusia yang berdosa adalah mengeksploitasi apa yang ada, mencari keuntungan dari apa yang ada, dari apa yang Tuhan sudah sediakan di dunia ini. Allah ingin kita menjadi pengelola yang baik atas apa yang Tuhan sudah percayakan. Dan sekarang, saudara, jika Tuhan mempercayakan kepada kita keluarga, jika Tuhan mempercayakan kepada kita aset, jika Tuhan mempercayakan kepada kita satu pelayanan, jika Tuhan mempercayakan kita satu pekerjaan, mari saudara-saudara kita menjadi pengelola yang baik atas semuanya itu. Amin. Ya saudara, inilah yang menjadi keinginan Tuhan, bukan kita mengeksploitasi untuk cari keuntungan kita sendiri, enggak. Tapi Tuhan pengen kita untuk menjadi pengelola yang baik.
saudara saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah juga akan menyertai, memelihara kehidupan saudara saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima dalam persekutuan mengenal Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya boleh katakan